Dulu dia dikenal sebagai orang sakti. Semua orang takut padanya. Bahkan kepala desa pun tak berani menegur. Tapi siapa sangka mayatnya tak diterima bumi. Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Wiryo di masa lalu sebagai dukun dan bagaimana hidupnya berakhir dalam kutukan yang mengerikan. Saksikanlah kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, hidup seorang pria tua bernama Wiryo. Dulu, ia dikenal sebagai dukun paling sakti di wilayah itu. Apa saja bisa ia lakukan, menolong orang sakit, memanggil hujan, bahkan konon menggandakan uang. Banyak orang datang dari desa-desa lain untuk meminta bantuan. Namun, semua itu tak gratis. Sesajen harus disiapkan. Tumbal harus dipenuhi, dan yang paling menakutkan, perjanjian dengan makhluk gaib harus ditepati. Pak Wiryo hidup makmur dari praktek perdukunan. Rumahnya besar, istrinya selalu memakai emas tebal, anak-anaknya sekolah tinggi, tapi kebahagiaan itu hanya di luar saja. Sebab di dalam rumah sering terdengar suara tangisan, bukan dari manusia, tapi dari sosok tak terlihat. "Pak, suara itu terdengar lagi," bisik istrinya suatu malam. Pak Wiryo hanya merokok, menatap langit-langit rumahnya. "Itu sudah biasa, jangan dilawan." Tapi malam itu berbeda. Bayangan hitam besar muncul di pojok langit-langit, menatap dengan mata merah menyala, dan sejak saat itu hidup Pak Wiryo mulai berubah. Sejak malam itu, Pak Wiryo tidak pernah bisa tidur nyenyak. Bayangan hitam yang menatap dari langit-langit itu bukan sekedar mimpi buruk. Kini, setiap malam sosok itu hadir. Kadang berdiri di depan pintu kamarnya, kadang duduk di atap rumah sambil mengerang seperti binatang terluka. Istrinya, Bu Sardi, mulai ketakutan. "Pak, ini bukan lagi sekedar gangguan. Kita harus berhenti," katanya suatu pagi dengan wajah pucat. Tapi Pak Wiryo hanya menggeleng. "Tidak bisa. Kita sudah terikat perjanjian. Jika aku berhenti, mereka akan menagihnya dengan nyawa." Hari-hari berikutnya semakin gelap. Seorang pasien yang datang untuk meminta penglaris pulang dan meninggal dunia malam harinya. Keluarganya menuduh Pak Wiryo melakukan sesuatu, tapi tak ada bukti. Anak-anak Pak Wiryo yang selama ini sekolah di kota satu persatu mengalami kecelakaan aneh. Yang satu ditabrak motor padahal jalanan sepi. Yang satu lagi jatuh dari tangga asrama tanpa alasan. "Ini semua karena perjanjian itu, Pak," tangis Bu Sarti. "Mereka tak hanya mau Pak Wiryo, tapi seluruh darah keturunannya." Pak Wiryo akhirnya membakar semua alat perdukunan miliknya. Keris, kendi hitam, kitab kuno, boneka jerami, dan barang-barang aneh lainnya. Namun, malam setelah ia membakarnya, angin besar mengguncang rumahnya. Atap berterbangan, lampu padam, dan terdengar tawa panjang di pekarangan belakang. Pak Wiryo berdiri di teras dengan tubuh gemetar. Di tengah perkarangan, sosok tinggi hitam berdiri menghadapnya. Tangannya panjang, wajahnya rusak separuh, matanya merah, dan dari mulutnya keluar suara berat. "Kau yang mengingkari perjanjian akan menanggung sendiri kutukannya." Dan sejak malam itu, Pak Wiryo mulai sakit aneh. Tubuhnya kurus, kulitnya mengelupas seperti sisik, dan ia tak bisa melihat pantulan wajahnya di cermin. Sejak tubuhnya melemah dan kulitnya mengelupas, Pak Wiryo tidak lagi bisa keluar rumah. Ia hanya terbaring di atas dipan bambu, menatap langit-langit rumah yang menghitam karena asap dupa masa lalunya. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan yang menyebut namanya. Kadang dari dalam sumur, kadang dari kolong tempat tidur, bahkan dari perutnya sendiri. Wajahnya tampak menua cepat. Rambutnya memutih dalam hitungan hari. Bu Sarti yang setia mendampingi mulai menangis setiap hari. "Pak, kita harus cari ustadz.
Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Akhirnya, setelah malam-malam penuh teror, Pak Wiryo setuju dibawa ke rumah seorang ustadz yang dikenal sebagai pembimbing orang-orang yang ingin lepas dari perjanjian setan. Ustadz Mahrus menyambut mereka dengan wajah prihatin. Ustadz Mahrus merang Ustadz Mahrus Ustadz Ustadz Mahrus menyambut mereka dengan wajah prihatin. Pak Wiryo, apa yang pernah Anda ikrarkan tidak bisa diputus dengan doa biasa, tapi Allah Maha Pengampun. Selama nyawa belum di kerongkongan, masih ada pintu ampun, ujarnya lembut. Proses ruqyah pun dilakukan. Begitu ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Pak Wiryo menggeliat. Ia menjerit, menangis, dan bahkan muntah darah hitam pekat. Mereka tidak mau aku lepas. Mereka sudah memberiku kekayaan. Aku milik mereka. Ustadz Mahrus tak gentar. Ia terus melantunkan ayat demi ayat. Dan suara-suara dari tubuh Pak Wiryo berubah. Kadang suara perempuan, kadang suara laki-laki tua, kadang seperti hewan mendengus. Setelah ruqyah itu, Pak Wiryo mulai sadar dan menangis sepanjang malam. Ia meminta dibimbing untuk sholat, membaca istighfar, dan memohon ampun kepada Allah atas dosa masa lalunya. Ia juga meminta maaf kepada semua tetangga yang dulu pernah ia sakiti dengan ilmu hitam. Sebagian memaafkan, sebagian menolak. Tapi Pak Wiryo terus berusaha. Namun yang datang memaafkan manusia, yang tidak memaafkan adalah makhluk dari perjanjian masa lalu. Malam ke-7 setelah ruqyah, seekor ular besar muncul di dalam kamar mandi rumahnya. Tidak ada jejak masuk, tidak ada lubang, tapi ular itu melilit dan menggigit tangannya sebelum tiba-tiba menghilang di depan mata Bu Sarti. Luka itu membusuk cepat, menghitam dan menyebar ke seluruh tubuh. Pak Wiryo tahu waktunya sudah dekat. Setelah kejadian ular besar itu, Pak Wiryo tak lagi bisa bicara jelas. Suaranya serak dan nafasnya pendek. Wajahnya menghitam separuh, matanya kosong seperti menatap ke alam lain. Bu Sarti hanya bisa menangis, menyuapi bubur, membersihkan nanah yang keluar dari lukanya, dan terus berdoa. Anehnya, sejak luka itu muncul, bau busuk menyelimuti rumah mereka. Bukan bau bangkai biasa, melainkan bau yang membuat orang pusing dan mual meski baru melangkah ke perkarangan. Tetangga satu persatu mulai menjauh. Bahkan anak-anak mereka tak berani main di dekat rumah itu. Malam-malam terdengar suara aneh dari rumah mereka. Ada tangisan perempuan, bunyi seret lantai, kadang suara orang tertawa cekikikan dari atap. Pak Ustadz, apakah ini cobaan untuk kutukan? Tanya Bu Sarti kepada Ustadz Mahrus suatu pagi. Ustadz hanya menghela nafas. Saya sudah pernah menangani banyak orang, Bu, tapi yang ini sangat berat. Seolah-olah para jin itu belum puas menagih janjinya. Akhirnya, pada malam Jumat Kliwon, Pak Wiryo menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi saat ia wafat, hujan deras turun. Angin ribut mengguncang desa dan lampu di rumah padam total. Di langit terdengar suara seperti geraman hewan raksasa. Dan yang paling aneh, seluruh binatang peliharaan tetangganya mendadak meraung dan mengeong ke arah rumah Pak Wiryo. Saat hendak dimandikan, tubuh Pak Wiryo sulit digerakkan. Beberapa orang bilang kulitnya keras seperti kayu. Air untuk memandikan mayat berubah menjadi keruh dan berbau amis. Jenazah airnya dipaksakan dikubur. Tapi saat hendak diturunkan ke liang lahat, tanah di pemakaman mendadak longsor, membuat peti jenazah terguling. Dari dalam terdengar bunyi retakan tulang. Ini pertanda buruk, bisik seorang warga. Setelah tanah diratakan dan doa dikirim, warga pulang dengan perasaan tidak nyaman. Tapi malamnya, kuburan Pak Wiryo mengeluarkan cahaya merah samar, dan di sekitar makamnya
Banyak orang mendengar suara bisikan. Belum selesai, ini baru awal. Keesokan harinya, jenazah Pak Wiryo ditemukan keluar dari kubur, tergeletak di atas tanah dengan posisi tengkurap dan wajah menghadap ke arah rumahnya. Orang-orang histeris. Dikuburkan kembali, terjadi lagi malam berikutnya. 3 malam berturut-turut, mayat Pak Wiryo menolak dikubur. Dan pada malam keempat, tubuhnya lenyap, hanya menyisakan bekas terbakar di liang kubur. Setelah mayat Pak Wiryo hilang dari makam dan menyisakan bekas bakar, warga desa hidup dalam ketakutan. Banyak yang memilih pindah. Setiap malam, anjing melolong tanpa henti. Ayam-ayam bertelur cacat dan bayi-bayi di desa terus menangis meski tak sakit. Ustadz Mahrus pun angkat bicara di hadapan warga. Apa yang terjadi bukan sekedar azab untuk Pak Wiryo, tapi juga peringatan untuk kita semua. Karena kita pernah membiarkan kesyirikan tumbuh di antara kita tanpa perlawanan. Sementara itu, Bu Sarti, istri almarhum mengalami gangguan berat. Ia kerap pingsan, matanya kosong, dan berbicara sendiri seolah sedang bercakap dengan sesuatu yang tak kasat mata. Anaknya yang paling bungsu, Dinda, pulang dari kota setelah mendengar kabar kematian ayahnya. Tapi sesampainya di rumah, ia melihat ibunya sedang berbicara dengan sosok bayangan hitam di sudut ruangan. "Bu, ibu bicara dengan siapa?" "Dia yang dulu sering datang menemui bapakmu. Sekarang dia menunggu giliran." Dinda ketakutan dan segera membawa ibunya ke rumah Ustadz Mahrus. Di sana dilakukan ruqyah kembali. Dari mulut Bu Sarti terdengar suara laki-laki tua. Perjanjian itu belum lunas. Bukan hanya dia, istrinya juga bagian dari kesepakatan darah yang harus dibayar. Setelah ruqyah itu, Bu Sarti jatuh koma. Tubuhnya dingin, tapi nafasnya masih ada. Anehnya, meski koma, setiap malam wajahnya terlihat seperti menangis. Hari-hari berikutnya, Dinda mulai mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di hutan hitam, dikelilingi bisikan dan api kecil yang menyala dari tanah. Di ujung mimpi, selalu muncul wajah ayahnya, hangus, rusak, tapi menatap penuh harap. "Maafkan Bapak, selamatkan Ibu." Merasa itu adalah petunjuk, Dinda akhirnya mencari jejak masa lalu ayahnya. Ia membuka kamar rahasia yang dulu selalu dikunci Pak Wiryo. Di sana, ia menemukan kitab tua berbahasa Jawa kuno berisi mantra memanggil arwah, kendi berisi darah kering, sumpalan kain kafan, dan sebuah surat perjanjian dengan tanda tangan darah. Di bawahnya tertulis jelas, "Aku menyerahkan tubuhku dan keturunanku sebagai bayaran untuk kekuatan duniawi. Jika aku mengingkari, tubuhku tidak akan diterima bumi, dan jika keturunanku akan dihantui selama 7 turunan." Dinda gemetar membaca itu. Ia sadar, kutukan itu belum selesai. Setelah membaca surat perjanjian berdarah itu, Dinda tak bisa tidur semalaman. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa marah, takut, sekaligus sedih, tapi di balik itu ada tekad kuat. Ia tidak akan membiarkan keluarganya binasa karena kesalahan ayahnya. Dinda kembali ke rumah Ustadz Mahrus dan menunjukkan surat perjanjian tersebut. Ustadz Mahrus membaca pelan-pelan lalu menatap Dinda. "Ini bukan sekedar kertas, ini adalah ikatan batin yang terhubung dengan dunia zin. Tapi bukan berarti tidak bisa diputus. Allah Maha Kuasa atas segalanya." Setelah sepakat melakukan ruqyah besar selama 3 hari 3 malam, diiringi doa dari warga dan bacaan Al-Quran tanpa henti, rumah Pak Wiryo disterilkan. Semua barang-barang klinik dibakar di tengah lapangan desa sambil dibacakan ayat-ayat suci. Malam pertama, angin ribut menerjang desa, tapi tak ada yang mundur. Malam kedua, suara-suara tangisan dan teriakan dari alam gaib terdengar dari rumah Pak Wiryo, seolah ribuan makhluk tak terlihat sedang meronta. Malam ketiga, saat ayat kursi dibacakan berulang kali, Bu Sarti terbangun dari koma, menatap langit-langit dan berkata pelan, "Mereka sudah pergi." Setelah itu, ketenangan mulai kembali ke desa. Rumah Pak Wiryo tidak lagi menakutkan.
warga kembali berani lewat di depan rumah itu, bahkan pohon besar yang dulu konon tempat penunggu Pak Wiryo tumbang sendiri tanpa sebab. Dinda memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah ke kota, menjalani hidup baru dengan satu pesan kuat dalam hati. Kesalahan masa lalu boleh terjadi, tapi jangan diwariskan. Setiap malam Jumat, ia kirim doa untuk ayahnya. Ia juga mendirikan wakaf air bersih dan musola kecil di desa sebagai bentuk penebus dosa dari keluarganya. Dan yang paling mengejutkan, beberapa bulan kemudian, mayat Pak Wiryo ditemukan kembali, tapi bukan di desa, melainkan di pinggir sungai, jauh dari kampung. Tubuhnya hangus tapi utuh, seolah hanya menunggu di tempat yang tak seorang pun tahu. Jenazah itu akhirnya dimakamkan diam-diam oleh Ustadz Mahrus dan keluarga tanpa diumumkan tanpa keramaian. Ajaibnya, kali ini tanah menutup dengan sempurna. Tidak ada longsor, tidak ada suara, tidak ada cahaya aneh, hening, tenang, dan di atasnya hanya satu batu kecil bertuliskan, "Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat." Azab bukan hanya tentang balasan, tapi juga tentang peringatan. Jangan sekali-kali bermain dengan dunia kegelapan. Ilmu hitam mungkin menjanjikan kekuatan dan kekayaan, tapi akhirnya hanya kehancuran yang akan datang.